Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan tentang persamaan kimia. Kira-kira apa sih persamaan kimia? Persamaan kimia adalah cara untuk menggambarkan reaksi kimia menggunakan simbol dan rumus kimia. Persamaan ini menunjukkan zat bereaksi atau reaktan di sisi kiri dan zat hasil reaksi atau produk di sisi kanan. Kemudian, tanda panah sebagai simbol terjadinya suatu reaksi. Misalnya, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Persamaan ini menunjukkan bahwa dua molekul hidrogen bereaksi dengan satu molekul oksigen menghasilkan dua molekul air. Kita dapat memeriksa apakah persamaan ini setara atau seimbang dengan membandingkan jumlah masing-masing jenis atom pada masing-masing sisi. Contoh dari persamaan kimia adalah sebagai berikut. Dalam persamaan ini, angka 4 pada CH4, angka 2 pada CO2 atau angka 2 dalam H2O disebut sebagai indeks. Sedangkan angka 2 dalam 2O2 atau angka 2 dalam 2H2O disebut sebagai koefisien. Indeks menunjukkan jumlah atom dalam senyawa, sedangkan koefisien menunjukkan jumlah senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut. Persamaan kimia sering melibatkan keadaan fisik reaktan dan produk, padat atau solid, cair atau liquid, gas atau gas, dan larutan dalam air disebut aqueous atau aqua. Bagaimana sih cara menyetarakan persamaan kimia? Misal ada reaksi C4H8 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, teman-teman perhatikan, pada ruas kiri jumlah atom C itu berjumlah 4, pada ruas kanan hanya berjumlah 1. Oleh karena itu, pada ruas kanan kita menambahkan sebanyak 4 atom, sehingga atom C pada ruas kiri dan ruas kanannya menjadi sama, yaitu sama-sama berjumlah 4. Selanjutnya kita perhatikan pada atom pada ruas kiri itu jumlahnya 8, pada ruas kanan hanya berjumlah 2. Oleh karena itu kita tambahkan 4 pada ruas kanan sehingga atom hanya menjadi 8, sama-sama 8 pada ruas kiri dan ruas kanan. Selanjutnya atom O pada ruas kiri hanya berjumlah 2, sedangkan pada ruas kanan berjumlah 12. Oleh karena itu, kita tambahkan sebanyak 6 atom pada ruas kiri, sehingga pada ruas kiri dan kanan jumlah atom C, H, dan O-nya sudah sama. Inilah dinamakan reaksi yang sudah setara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep mol. Dalam kimia, kita sering berhadapan dengan jumlah partikel yang sangat kecil. Contohnya seperti atom, molekul, ataupun ion. Jumlahnya bisa triliunan hingga tak terhitung. Nah, untuk memudahkan, para ilmuwan menggunakan satuan khusus yang disebut dengan mol. 1 mol setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 2 partikel. Angka ini disebut bilangan Avogadro. Artinya 1 mol air mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul air. Dan 1 mol oksigen pun mengandung jumlah atom yang sama. Untuk memudahkan, mari kita bayangkan 1 mol seperti satu lusin, tapi isinya bukan 12, melainkan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, mol adalah jembatan antara dunia partikel yang tak terlihat dengan massa yang bisa kita ukur sehari-hari. Itulah sebabnya konsep mol sangat penting dalam kimia. Nah, kemudian kita pun bertanya-tanya, bagaimana cara menghitung atau mengetahui jumlah mol? Jadi, teman-teman semua dapat melihat pada tabel yang ada di samping saya. Kita dapat mengetahuinya melalui volume, jumlah partikel, massa, ataupun molaritas. Sebagai contoh, mari kita lanjut ke contoh soal. Misalnya ada contoh soal sebagai berikut. Berapakah jumlah mol 11 gram C3H8? Diketahui air H sama dengan 1 dan C sama dengan 12. Maka kita dapat mengetahuinya dengan menghitung jumlah mR-nya terlebih dahulu. Jadi kita dapat menghitung jumlah mR-nya, yaitu dengan mengalihkan AR dengan digitnya. Kita ketahui 3 kali 12 ditambah 8 kali 1, maka hasilnya adalah 44. Nah, kemudian kita memasukkan rumus menghitung mol, yaitu N sama dengan massa per mR. Kita masukkan angkanya yaitu 11 per 44, dan diketahui 1 per 4, yang dimana itu setara dengan 0,25 mol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan massa unsur reaktan sama dengan massa unsur produk. Yang kedua ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu sama atau tetap. Selanjutnya ada hukum kelipatan perbandingan. Nah, yang menyatakan jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsurnya adalah bilangan bulat sederhana. Contohnya ini, unsur N dan O dapat membentuk senyawa NO dan NO2.
di mana perbandingan O pada dua senyawa ini yaitu 1 banding 2. 1 banding 2 itu kan bilangan bulat sederhana, teman-teman. Yang keempat, ada hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi adalah bilangan bulat sederhana. Yang kelima, ada hipotesis Avogadro yang menjelaskan atau menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas dengan volume yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, bilangan Avogadro itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dan terakhir kita sampai ke bagian kesimpulan. Persamaan kimia adalah cara untuk menggambarkan suatu reaksi kimia menggunakan simbol dan rumus kimia. Yang kedua, wujud zat terbagi menjadi 4, yaitu padat, cair, gas, dan juga aqua. Yang ketiga, kesetaraan persamaan reaksi kimia berarti jumlah atom tiap unsur pada reaktan sama dengan jumlah atom unsur yang sama pada produk. Yang keempat, bilangan Avogadro adalah jumlah entitas elementer dan nilainya adalah sekitar 6,022 kali 10 pangkat 23.